lahir di Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 565 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau itu ada kitab Al-Bidayat, Al-Mujtahid, dan pegangan para mahasiswa kedokteran di Eropa. Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafat dan agama tidak bertentangan. Bukan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di Desa Ghazali, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam diantaranya: pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulun Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafut Al-Falasilah atau tidak konsistennya filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 M dan wafat di Baghdad pada tahun 873 M. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filosof al-Arab, filosof orang Arab. Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasyar Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzrak Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Nusina. Lahir di desa Afyana, dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazat. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan.
Muhammad Iqbal tahun 1876 sampai 1938 Masehi, berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota inilah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya antara lain: pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan atau kejumudan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan. Orang keturunan Turki sebagai Pasha lahir di Kawaja, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seseorang keturunan Turki. Sebagai seseorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan hanya dapat dipertahankan dan diperbesarkan dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi untuk membangun kekuatan militer. Dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang Eropa. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang terdiri inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir pada saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan, seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu tauhid.
Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sebuah Fa'ah Baidawi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi, ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga di dunia. 2. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. 3. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. 4. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal, misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, dia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Yang kedua, untuk mengembalikan kejuan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, apakah umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni? Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Yang ketiga, corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Lihir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumahnya. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal. Dalam waktu 2 tahun, ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di Lenggamba inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Al-Afghani memberikan tafsirnya. Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad.